juga ada yang baik, tanda kutip, ya. Jadi kalau di sini cuman kebaikan. Oke, baiklah kita mengacu kepada firman-Nya, ya kan, supaya kita lebih jelas sehingga kita tidak ditipu ya. Nah, saudara, saudara pasti saya sekarang bicara kepada anak-anak Tuhan ya bahwa maaf saya lupa memperkenalkan diri. Saya Monica Hicks ya. Dan saya pendeta Monica Hicks. Sekarang saya tinggal di Amerika bersama suami saya. Ya Tuhan pakai saya juga sebagai dalam doa, dalam sharing ya. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan ini memberkati saudara. Amin saudara. Sehingga saudara dimerdekakan dan saudara lebih lagi buah-buah itu bertambah. Amin. Oke, kita langsung aja karena waktu yang terbatas ya. Jadi kita lihat dari mulanya waktu Allah menciptakan dunia ini, waktu Dia menciptakan manusia. Firman Tuhan mengatakan, ya kan, wah itu baik. Ya kan, Dia ciptakan bulan, Dia ciptakan dunia ini, binatang-binatang semuanya, dan bahkan manusia. Kalau waktu manusia Dia bukan hanya bilang baik, Dia bilang sangat baik. Ya kan? Jadi dari mulanya, ya kan, Allah itu semuanya tuh baik. Tapi kemudian, nah ini dia ya. Kemudian sayangnya manusia waktu disuruh memilih, ya kan, harusnya dia makan pohon kehidupan. Tapi dia makan pengetahuan yang baik dan buruk, jadi masalah. Karena disitulah kelihatan manusia itu ya dulunya, ya sebelum kita kenal Tuhan ya. Manusia itu kepingin baik tanpa Tuhan. Jadi kita tidak bisa kasih pengaruh yang baik lepas dari kebaikannya Tuhan, ya kan? Jadi karena manusia mau baik dari dirinya, akhirnya yang tidak baik jadi, ya toh, kena tipu sama iblis, ya kan? Sekarang juga gitu, saudara. Saya tinggal di Amerika ya. Jadi ada saat saya lagi nonton TV, saya lihat iklan, ya kan? Wah, ada obat ini untuk orang sakit AIDS. Ya kan? Minum ini supaya kamu bisa mengatasi AIDS. Jadi dengan kata lain, silahkan gaya hidupmu yang menghancurkan itu yang nggak pernah bikin puas, tidak apa. Ini ada yang bisa nolong kamu. Untuk kamu terus mempunyai gaya hidup seperti itu di mana tidak pernah ada kepuasan, tidak pernah ada damai. Ya kan, mengabaikan hatinya, hati nurani. Ini ada yang nolong kamu. Sepertinya baik, tapi tidak benar. Ya, jadi kita tahu semua itu kebaikan tanpa kebenaran itu sudah dicemarin. Ya kan, itu sekarang yang dipropagandakan oleh antikristus ya, oleh musuh manusia. Ya, Yesus bilang bapakmu tuh iblis katanya, sama orang-orang yang mau kelihatan baik tanpa Tuhan. Dia bilang iblis tuh, Yesus bilang apa? Dia pembunuh dari mulanya, dari sejak semula. Tujuan dia ialah mencuri, membunuh, merusakkan. Dan dia adalah penipu. Ya dia sudah tahu dia tidak bisa bunuh kita langsung. Ya kan, jadi satu-satunya yang dia andalkan karena dia udah tidak punya kuasa otoritas, Yesus sudah ambil lagi dari dia, itu dia menipu. Ya segala yang Allah lakukan dia berusaha tipu, sehingga manusia terus ya kan nggak sadar ya kan itu sepertinya baik padahal menghancurkan. Nah kita lihat di sini ya, puji Tuhan Injil itu kabar baik. Kita bisa lebih lagi bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, sehingga pengaruh kita bukan hanya baik tapi memang berkenan di hadapan Dia. Ya kan, berkenan tuh menurut iman, oleh iman ya kan, yang benar, bukan hanya asal baik ya. Karena kalau hanya cuma baik saja, semua orang bisa loh. Semua orang bisa berbuat baik, semua orang bisa punya pengaruh yang baik. Tapi kita tidak mau hanya asal pengaruh yang baik. Ya kan, yang sebetulnya bukan yang terbaik. Amin. Ya kan, dan itu kita bisa karena kita sudah lahir baru. Ya, kita lihat di sini Yesus. Kita lihat nanti contohnya, haleluya, dari firman ya. Apa yang pengaruh yang sepertinya baik padahal itu akan ada buahnya yang tidak baik, yang tidak benar ya. Kita lihat di sini ya.
Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Nah Yesus bilang, waktu itu ada satu anak muda yang menghampiri Yesus dan dia itu seorang yang cukup berhasil secara materi. Dia menghampiri Yesus. Nah ini dia bilang ini, guru yang baik. Kenapa? Karena dia merasa apa yang dia lakukan itu baik, itu sudah benar, sudah baik di mata dia, menurut ukuran dia. Jadi dia dengan kepercayaan, confidence, wah pasti dia, Tuhan Yesus pasti akan kasih saya pujian. Karena dia bilang, oh dari kecil aku udah taat sama hukum, menghormati orang tua, ya kan, menghormati Tuhan dalam pikiran dia kan, ya kan, mungkin dia rajin ini sehingga dia jadi makmur secara materi. Alkitab bilang kalau seorang anak menghormati orang tua, ada loh berkatnya, akan umur panjang, ya kan, akan baik-baik seperti anak muda ini, ya kan. Tapi makanya kita jangan izinkan apa yang di luar itu jadi tolak ukur kita, ya kan. Berkat materi, penerimaan orang, itu kita jangan jadi tolak ukur ya. Anyway, jadi waktu anak muda ini bilang, guru yang baik, Yesus jawab ini, ya kan, di Markus 10 ayat 18. Karena kita sedang bicara mengenai untuk jadi pengaruh untuk kebaikan ya. Yesus jawab ini, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ya kan? Jadi Yesus itu sebagai apa yang utusan Allah, ya kan, dalam manusia, utusan Allah, firman Allah yang menjadi manusia, ya kan. Yesus memberikan kemuliaan, mengarahkan bahwa kenapa kamu bilang aku baik, ya kan, hanya Allah saja yang baik, ya. Yesus tidak mau mengambil kemuliaan itu. Yesus mengarahkan pada sumbernya, hanya Allah saja yang baik. Kalau kita bilang hanya Allah yang saja yang baik, ya berarti hanya Allah saja yang baik. Jadi segala sesuatu yang baik sebenarnya berasal dari Dia. Tapi saat manusia pisah dari Allah, yang baik itu sudah tercemar. Makanya ada orang-orang yang bantu, termasuk anak Tuhan, sepertinya membantu. Tapi satu titik nanti ditagih, saya kan sudah bantu kamu, saya sudah baik sama kamu, kamu harus bantu saya dong sekarang. Itu bukan baiknya Allah. Allah tidak begitu. Dia baik sama orang yang tahu berterima kasih, sama orang yang tidak tahu berterima kasih. Amin, saudara. Dia menegur orang Farisi, ya kan, kamu seperti kubur yang dilapis, ya kan, dari keluarnya putih, dalamnya penuh tulang belulang, keserakahan, kemunafikan. Tapi Yesus mati buat mereka loh. Yesus juga mati buat mereka. Amin, saudara. Dia menegur, kamu munafik bukan karena dia benci, justru dia mau mereka tahu kamu harus pindah posisi, gitu loh. Jadi Yesus bilang hanya Allah saja yang baik, ya kan. Jadi di sini anak muda ini dia punya konsep sendiri mengenai kebaikan. Kita baiklah kita mengacu kepada kebenarannya, kita jangan bikin konsep sendiri, nanti pengaruh kita akhirnya dicemarin, tercemar. Ya, contohnya lagi, saya berikan contoh sebelum kita ke firman-Nya. Ya, tadi kita sudah tahu, hanya Allah saja yang baik. Nah, kita sekarang contohnya begini, ada orang misalnya, aduh di Indonesia susah, gaji kecil, aku perlu uang, tolongin dong. Dia misalnya minta tolong saudara dia atau teman, ya kan, seiman, tolong deh aku, pinjemin aku uang, aku mau ke Korea nih, karena di sana gajinya besar, karena aku perlu uang buat istri dan anakku. Nah itu toh. Nah orang yang mau bantu ini, ya kan, pengen melakukan yang baik, pengen mau punya pengaruh yang baik, ya toh. Jadi dia bantuin. Akhirnya orang ini ke Korea pisah dengan istri dan anaknya. Terus di Korea jatuh dalam perzinahan karena pisah dengan istrinya. Jadi pengaruh yang baik jadi tidak baik. Kenapa? Karena tidak tidak tanya Tuhan, tidak lihat firman-Nya, tidak dengerin hatinya dia. Sehingga karena itu jadi pengaruh dia tidak baik. Jadi apa yang harusnya jadi baik jadi tidak baik. Ya, jadi sekarang kita lihat hanya Allah saja yang baik. Ya kan? Jadi kebaikan itu tanpa kebenaran itu tidak baik.
Kita tidak bisa kasih pengaruh yang baik kalau kita kurang mengerti kebaikan dari firman, kebaikan Allah, ya kan, keadilan Allah, ya kan, kita tidak bisa memberi pengaruh yang baik. Ya kan, nanti akhirnya dari buahnya itu ya ternyata salah. Nah, untuk itu kita bisa belajar dari sini ya. Jadi bagaimana kita bisa beri pengaruh yang baik dan supaya itu diperluaskan. Itu mulainya dari hati kita. Dari hati kita. Jadi saya di sini tidak akan cuman kamu harus begini dan begitu. Itu orang dunia juga bisa. Ya kan? Kita tidak bisa. Kita lihat firman-Nya. Di sini dikatakan Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan haleluya barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bagaimana kita pengaruh menjadi kebaikan dari hati kita kalau hati kita penuh dengan yang baik. Ya toh? Nah, puji Tuhan, ya saya ulangin lagi, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Ya kan? Bagaimana kita bisa kasih pengaruh yang baik kalau hati kita itu ada dua macam, baik dan jahat. Ini dia. Jadi masalah. Itu masalahnya pengaruh itu jadi dicemarkan. Ya kan? Karena dari efek makan pengetahuan yang baik dan buruk. Ya kan? Supaya jangan sampai kita kasih pengaruh yang tidak baik. Di sini katakan orang yang baik. Ya kan? Nah, kan tadi Yesus sudah bilang, hanya Allah saja yang baik. Ya toh? Firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 5 ayat 1. Yang percaya Yesus adalah Kristus. Yaitu apa? Yesus yang sudah mati untuk dosa manusia, ya kan, sudah mati bagi pelanggaran kita, dan dia sudah hidup kembali bagi pembenaran kita. Ya kan, makanya Yesus Kristus. Kristus itu bukan nama keluarga. Kristus artinya Yesus yang diurapi, Yesus yang sudah bangkit. Nah, Alkitab mengatakan kita orang yang percaya kepada Yesus adalah Kristus, itu lahir dari Allah. Amin, saudara. Lahir dari Allah. Jadi kita sudah lahir kembali. Hati kita sudah ada hati yang baru dari Allah yang adalah baik. Amin, saudara. Allah kan Yesus bilang hanya Allah saja yang baik. Ya toh? Dan kita sudah dilahirkan kembali. Kita sudah dikasih hati yang baru, hati yang baik. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Tapi izinkanlah karena sudah sempat terkena jiwa kita. Hati kita tuh roh. Jiwa kita tuh pikiran, emosi, kehendak. Itu jiwa kita. Nah, jiwa kita tuh masih belum diperbarui. Ya kan? Itu sebabnya maksudnya waktu kita lahir baru. Ya kan? Hanya hati kita saja lahir dari Allah yang adalah baik. Ya toh? Nah, Allah yang adalah benar. Kita sudah lahir dari itu. Nah, tapi karena jiwa kita, ya kan, masih jiwa yang belum diperbaiki, belum diperbaruin dari cuman hati kita, itu sebabnya kita perlu izinkan kebenarannya, ya kan, memurnikan, mengubahkan jiwa kita. Firman Tuhan mengatakan, Yesus bilang kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya kan, kita menguduskan jiwa kita, ya kan, dengan kebenarannya sehingga kebaikan kita tuh benar-benar dari Tuhan. Ya kan, tidak pamrih, tidak dicemari dengan motivasi yang lain. Ya kan, kadang nggak ketahuan sampai ada hal-hal tertentu terjadi, dari situ ketahuan motivasinya. Itu timbul dari pimpinannya Tuhan, dari hati kita atau dari jiwa kita. Amin. Kalau orang-orang bilang ada udang di balik batu. Pengaruhnya ada udang di balik batu. Pengaruh yang tidak baik ya. Nah, jadi kita sudah tahu kita sudah punya hati yang baik. Tapi izinkanlah firman-Nya. Ya kan, firman-Nya adalah roh. Ya kan, firman-Nya adalah Allah sendiri. Izinkan firman Kristus, firman perjanjian baru. Ya kan? Itu penuh di dalam kita sehingga dari situ kita bisa meluap mempengaruhi yang lain. Oke, sekarang kita lihat lagi ayat yang lain. Haleluya, thank you Lord Jesus. Nah, kita sekarang melihat contohnya dari Alkitab, saudara. Ya kan?
bagaimana haleluya, ada orang yang maksudnya baik tapi pengaruhnya ngawur. Ya kan? Kita lihat ini dari ceritanya Ayub. Haleluya. Thank you. Saudara, kita bisa jadi yang seperti Ayub katakan, atau kita bisa jadi orang-orang yang kasih pengaruh yang baik sehingga itu jadi luar biasa. Kita lihat di sini. Haleluya. Thank you Jesus. Ya kan? Ya kan? Ayub 16 ayat 2. Ayub ngomong gini, nanti saya ceritakan ya. Hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Nah ini dia. Hal itu acap kali aku sudah dengar. Ayub bicara mengenai apa? Mengenai 3 temannya. Yang Ayub sering bergaul dan sering dengar ulang-ulang. Mereka suka nakut-nakutin Ayub. Kalau lihat pasal sebelumnya. Awas itu. Oh Allah gak percaya ini itu. Dia akan bikin orang itu begini. Dia akan, karena dia terus menerus. Dia akan cari kesalahan pada orang. Kamu begini nih. Pasti kamu ada yang salah. Nah, jadi Ayub bilang apa? Penghibur sialan kamu. Bukan kasih pengaruh yang baik. Kasih pengaruh yang tidak baik. Jangan sampai kita jadi penghibur sialan buat orang lain. Karena pengaruh kita tidak baik. Kenapa Ayub mengalami itu? Karena dia dipengaruhi temannya yang ngawur. Ya kan? Temannya baik mungkin. Karena Ayub orangnya baik. Kita suka orang yang seperti Ayub. Ya kan? Yang suka nolong. Kalau ada apa-apa, aku bantu kamu. Wah, kita seneng kan? Siapa yang tidak mau punya teman seperti Ayub? Sampai, ya kan, dia rajin berbuat baik. Tuhan juga seneng. Itu orang baik. Tapi saudara, ya kan? Disinilah masalahnya, ya kan, yang temennya, ya kan Ayub bilang, aku udah sering dengar, jadi temennya selalu bilang, hati-hati ya, kamu salah, nanti kamu kena ini, sampai, ya kan, dari rasa takut itu, rasa takut salah, takut dihukum, Ayub itu beriman sama Tuhan, tapi imannya dia bukan atas kasih karunia, bukan atas kebaikan Allah. Dia beriman atas perbuatan dia. Makanya jadi takut. Ya kan? Sehingga dia ada tindakan. Dia kasih persembahan loh. Jangan-jangan anakku salah ini. Jangan-jangan mereka mengutuk Tuhan di dalam hatinya. Ya kan? Setiap kali anaknya bikin acara, dia kasih persembahan. Tapi dari rasa takut. Ya toh? Kemudian itu buka pintu buat iblis. Kenapa iblis ada di antara anak Tuhan? Saudara baca sendiri ya. Saya nggak akan ngupas dari itu. Saudara bisa baca sendiri. Dan ada Roh Kudus dalam hati saudara. Dan buang itu segala konsep-konsep yang tidak sesuai firman. Jangan melebihi firman. Terbuka. Ya kan, kita perlu bertumbuh ya. Jadi waktu anak-anak Tuhan ketemu Tuhan, iblis ada di antara mereka. Ya ingat, jangan sesat, Alkitab bilang. Allah itu terang, tidak ada kegelapan sedikit pun di dalam diri dia tidak bisa berubah, dan Yesus bilang hanya Allah saja yang baik. Lantas kenapa ada iblis? Ya kan? Kenapa iblis bisa menyusup? Bukan Tuhan yang kasih posisi itu, Adam yang kasih. Waktu Yesus dicobain sama iblis bilang ini dia kasih lihat kemuliaan dunia. Kamu bisa hebat, bisa terkenal, bisa punya banyak follower. Orang bisa, wah, ya, asal kamu nyembah aku. Ya kan? Terus iblis bilang ini, karena itu semua dikasih ke aku. Kemuliaan dunia ini dikasih ke aku. Dan aku bisa kasih kepada siapa saja yang aku mau. Makanya ada orang-orang yang sangat terkenal. Wah, talentanya luar biasa. Betul, talenta itu dari Tuhan nih. Tapi dikasih ketenaran, apa? Ya kan, tapi bukan untuk Tuhan. Bisa begitu saudara, tapi jiwanya jadi miliknya iblis. Ya kan? Jadi iblis bilang, itu dikasih ke aku bisa kasih. Kamu nyembah aku. Tapi Yesus bilang, nyahlah kamu iblis, hanya kepada Allah saja yang berbakti. Kita harusnya berbakti. Jadi yang kasih ke iblis itu bukan Tuhan. Karena makanya dibilangin jangan sesat ya. Orang-orang yang suka mengatakan, ya saya pasrah aja, ya kan semua ini Tuhan. Lagi disesatkan. Tidak semua yang kelihatan ini Tuhan, ada iblis saudara.
Tuhan tidak mau Adam memilih makan dari pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Tapi manusia diciptakan seperti Allah. Kita tidak dikontrol sama Tuhan. Tidak semua yang terjadi, yang sekarang kelihatan itu kehendak Tuhan. Ya kan, masih ada iblis, saudara. Jangan mau disesatkan. Jangan segitu gampang, apalagi sampai kita ngomong, ya udah saya pasrah aja. Waduh, kalau pasrah sama Tuhan yang baik, sama kebenaran, jangan sama keadaan. Jadi itu dikasih ke iblis oleh Adam. Itu sebabnya dia bisa ada di antara anak-anak Allah waktu ketemu Tuhan. Tapi puji Tuhan, Yesus bilang ini, saya nggak akan ke situ karena saudara dan kita harus belajar firman supaya kita lebih dimerdekakan. Kita jadi murid dia, jangan jadi pengikut yang kebingungan. Kita bisa jadi murid dia dengan bertekun, ya kan? Jadi Yesus pernah bilang gini, sekarang penguasa dunia ini dihakimin, ya kan? Karena kalau dia bilang itu padahal dia belum disalib. Karena Allah tuh selalu mengucapkan hal-hal akhir dari awal. Waktu dia bilang, keturunannya akan menghancurkan kepalanya kamu. Sudah selesai. Amin. Makanya Yesus bilang, penguasa dunia ini sudah dihakimin. Iblis yang telah menipu. Udah gitu, Yesus pernah bilang gini, aku lihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Kenapa dia jatuh? Karena dia tadinya punya akses. Karena Adam, dia punya akses. Makanya kemudian dia bisa menuduh, ya kan, Ayub kepada Tuhan sebagai hakim dunia. Kenapa? Bukan Tuhan berpihak sama iblis. Mau nggak mau, ya kan? Tuhan harus, ya kan, berikan itu. Kenapa? Karena kepercayaannya Ayub. Terakhir, ya kan, Ayub bilang ini, ya walaupun tubuhnya hancur, aku akan melihat Tuhan. Nah Tuhan bilang ini, ya aku kasih kamu izin, tapi kamu nggak boleh bunuh dia. Kenapa Tuhan bilang gitu? Berdasarkan perkataan Ayub. Makanya hidup dan mati dikuasai lidah. Itu Amsal 18:21. Ada orang-orang yang tersesat selalu bilang hidup dan mati dikuasai Tuhan. Sudah ada ayat yang bilang, kenapa buta? Karena sering dengar yang tidak benar. Disesatkan dengan, ya kan, kejadian orang, penilaian orang atau apa, dengan, ya kan, iblis pakai itu semua sehingga tidak kelihatan ayat itu. Kenapa tidak bisa melihat ayat itu? Sudah jelas bilang hidup dan mati dikuasai lidah. Kenapa bilang Tuhan? Nah itu tuh. Jadi jangan disesatkan. Jadi kemudian dari situ dia masuk di antara itu, kemudian Allah hanya bisa kasih batasan sejauh perkataannya Ayub. Ya kan? Ya dari situ kemudian Ayub mengalami hal yang tidak baik. Ya kan? Hartanya hilang, ya kan? Anaknya mati semua. Terus dia kena penyakit, ya gatal-gatal garu sampai pakai pecahan beling, ya kan, menderita sekali. Sampai istrinya juga bilang, ya udah kutukin Tuhan aja tuh, karena tidak mengerti, kesel. Kenapa sih? Ya kan, udah selama ini berbuat baik. Dia pikir dia lagi kasih pengaruh yang baik sama orang. Tapi ternyata kok jadi begini. Nah itu tuh. Sampai kemudian dalam keadaan gitu, temennya berusaha, dia duduk sama teman-temannya, dia ngomong lagi, yang selama ini teman-temannya kasih pengaruh itu kan. Ayub bilang, aku udah sering dengar yang kamu ngomong, penghibur sialan. Ya kan, saya kalau baca ini seperti mau tertawa sebab pakai kata sialan. Saya orang Jakarta ya. Jadi rupanya, dan kalau saudara lihat, ya kan, Ayub kan kemudian dia mulai, kalau gitu aku nggak usah dilahirkan aja. Aku nih, berbuat begini dan begitu. Nah inilah, ya kan. Nah satu hal kemudian dari situ, kemudian dia bicara sama Tuhan, ya kan. Dia mempertanyakan Tuhan. Tapi setelah itu dia juga jujur. Ayub itu jujur. Dia bilang, Tuhan, aku perlu penengah. Kalau aja ada di antara aku dan engkau. Sayangnya kalau bahasa Indonesia tuh bilang malaikat atau apa, harusnya itu mediator. Ayub itu jujur, dia dengar hati nurani dia bilang, aku butuh penengah. Dengan kata lain, aku butuh penebus. Kebaikanmu tidak kasih, kebaikanku, ya kan, pengaruh baikku untuk kebaikan orang, itu tidak kasih aku damai. Itu tidak akan pernah cukup.
Amin. Itu sebabnya kita tidak bisa berdiri ya kan atas kebaikan kita. Itu semua hanya buah. Buah itu penting untuk memuliakan Tuhan. Buah itu kalau pohon mangga tuh buahnya kan untuk yang lain, bukan untuk pohonnya. Amin, saudara. Jadi disinilah Ayub jujur. Dia dengar hati nurani dia. Ya, dia bilang, aduh, aku butuh penengah. Dan dari situ karena dia jujur, ya kan? Itu dia merendahkan diri, dia butuh penengah. Baru ada kasih karunia. Baru Tuhan bisa bicara. Kalau Ayub terus-menerus, enggak, saya begini, dia cuma mengeluh. Dia tidak bisa dengar Tuhan. Karena jadi defensif. Saudara kan pernah gak bicara sama orang yang kalau bicara tuh orang itu seperti tidak dengar apa yang kita bicara loh. Orang itu sibuk dengan pikirannya dia, sibuk dengan itu, sehingga kita kayak bicara sama tembok. Saudara pernah bicara? Pasti mungkin pernah ya. Ada yang seperti itu. Koknya kayak seperti tidak dengar. Tapi Ayub dia jujur. Makanya dari situ dia bisa mengalami kasih karunia. Baru Tuhan menyatakan dirinya. Ya kan, Tuhan hanya bisa menyatakan dirinya kalau kita mau merendahkan diri kita. Kita nggak bisa datang ke dia dengan bersungut-sungut, menyalahkan dia. Nanti kita nggak bisa dengar dari dia. Karena nggak connect, tidak ada connect. Kalau kita mau connect sama dia, kita harus merendahkan diri, dia Tuhan. Amin. Kita jangan pikir kita udah tahu, kita baik pakai ukuran kita seperti anak muda ini, ya kan? Guru yang baik. Waktu Tuhan bilang, oke, ya kan, kamu gini, karena dia mau dibenarkan karena hukum Taurat, karena perbuatan dia. Tuhan Yesus kasih gini. Oh, aku udah dari kecil, dia bilang. Tuhan bilangnya, tapi ada satu yang kurang. Jadi saat kita mulai mengandalkan perbuatan kita, perbuatan baik kita, pengaruh kita yang baik, kita kemudian pakai itu semua, apakah melalui pelayanan juga, kita pakai itu semua sebagai jati diri kita. Saat itu akan ada kebutaan, itu akan buka pintu sama iblis, kan? Karena itu bukan kelayakan kita. Kita dilayakan tuh sebagai anugerah loh. Dikatakan di kan Roma pasal 3 ayat 28, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Ayub berdoa gitu. Dia jujur, Tuhan, aku perlu penengah. Kita sudah kehilangan, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Seharusnya kita nggak hidup tuh susah terus, kena ini, kena itu, kayak dihantam terus. Nggak pernah ada istirahat. Walaupun ada berkat materi, tapi penuh perselisihan, ketakutan nanti kalau ini dan sebagainya, tidak ada istirahat. Ya kan? Karena sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Alkitab mengatakan Roma 3:28, ya kan, dan dibenarkan cuma-cuma. Ya kan, melalui penebusan di dalam Kristus, dibenarkan cuma-cuma, itu hadiah. Ya kan? Itu hadiah, dan Ayub waktu itu tidak tahu ada hadiah yang Tuhan sudah siapkan. Ya kan, sehingga dia berusaha terus dan dia terkena pengaruh yang tidak baik dari teman-teman dia yang juga tidak mengerti. Ya kan? Jadi seperti anak muda ini, kalau kita mau menghampiri Allah dengan kita memperhitungkan kebaikan kita, pengaruh kita yang baik ini dan itu, nanti kita nggak bisa dengar dia. Kita nggak bisa lihat lebih jauh. Ya kan? Seperti anak muda itu kan. Jadi Tuhan bilang, ada satu yang kurang. Selalu ada sesuatu yang kurang. Selalu ada rasa takut. Ya kan, seperti Ayub, rasa takut terhukum. Jadi hubungan kita tuh tidak benar-benar sepenuhnya ada keterbukaan. Ada ayat-ayat yang kita mau, ada ayat-ayat yang kita nggak mau. Kenapa? Karena ada rasa takut. Jadi kayak anak muda itu juga gitu ya, bilang, jual segala milikmu, ya kan? Kasih gitu kan, nanti terus ikut aku. Anak muda ini sedih. Loh, kenapa dia tidak bisa terima? Karena dia berusaha menghampiri Allah dari kebenaran dia sendiri. Ya kan, seperti anak sulung itu, malah jadi susah terima. Ya kan? Untuk mau berkat aja kayaknya susah sekali. Makanya orang suka doa gini, Tuhan, aku kan tidak minta banyak-banyak. Nah, itu kan. Kita tidak bisa memberi pengaruh yang baik kalau persepsi kita terhadap Allah
itu kurang baik atau tidak baik. Tidak bisa kasih pengaruh yang baik. Ya kan? Untuk kita kasih pengaruh jadi kebaikan, kita perlu melihat Allah yang sebenarnya. Tidak dikotori, ya kan, oleh segala macam kesesatan, pengertian yang keliru. Allah nggak bermaksud untuk sesat, tapi kita ada musuh. Makanya kebenarannya harus jadi patokan. Jadi makanya waktu Tuhan Yesus kasih itu, harusnya dia tanya, Tuhan gimana? Dia nggak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Dia langsung pergi. Tidak sabar, tidak tekun. Langsung berasumsi. Kita jangan hidup dari asumsi ini. Kenapa ada kebingungan dalam tubuh Kristus? Ya kan? Tidak tanya Yesus, tidak ke Yesus. Ya kan? Benar nggak nih pengajaran kasih karunia? Kenapa orang sebagian jadi aneh? Benar nggak ini harus kasih perpuluhan atau tidak? Boleh cerai apa nggak? Kenapa kebingungan? Kenapa tidak tanya Yesus? Ada Roh Kudus, ada Roh kebenaran. Ya kan? Kenapa tidak tanya? Kalau kita mau dengan tulus, kita bisa lihat kebenaran. Kita bisa dapat kebenaran. Kita akan tahu hatinya dia. Asal kita tidak ke dia dengan asumsi. Dan kita sudah mengkotakkan Tuhan. Harus begini dan gitu seperti anak muda ini. Pasti engkau setuju sama aku. Kita nanti tidak bisa melihat. Tapi puji Tuhan. Ayub. Ya kan? Dia kesel. Ya kan? Dia udah, aduh saya sudah tidak mau. Saya selalu dengar seperti itu. Ini lihat, saya tidak pernah damai. Tapi dia bilang Tuhan, ya kan? Dia sempat mengeluh karena beratnya penderitaan. Tuhan mengerti, saudara. Tidak ada salahnya mengeluh ya ke dia. Kan Yesus bilang, datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Di mana kita tidak ada kelegaan. Kok kayaknya berat ya, saya sudah begini dan gitu. Datang sama Yesus. Amin, saudara. Yesus bilang, siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang loh. Dia nggak akan buang. Ya kan? Tapi terus dia bilang bukan hanya datang kasih bebanmu. Nanti nggak ada kelegaan terus. Cuma saat itu aja. Tapi dia bilang belajar akan aku. Pakai kuknya aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Supaya jiwamu ada ketenangan. Dan ketenangan itu terus menerus. Bukan hanya saat itu aja. Ya kayak Ayub ini. Akhirnya dia jujur. Dan di saat itu Tuhan menyatakan. Tuhan bilang begini-gini. Ayub sadar dan akhirnya dia ngaku, dia bilang, hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Dari siapa? Dari teman-temannya ini. Yang ulang-ulang, aku udah sering dengar, awas loh, kita harus begini, kita harus gitu, nanti kalau enggak Tuhan, ya kan? Itu dia sering ulang-ulang itu. Ya, jadi dari situ itu Ayub ngaku, Tuhan, selama ini aku hanya dengar dari orang, dari teman-temanku itu diulang-ulang, ya kan? Tujuannya sih baik, berusaha kasih pengaruh yang baik, tapi ngawur, ya kan, tidak benar, ya kan, sehingga sekarang mataku sendiri ngelihat engkau. Ya kita tidak usah kecewa, ya kan, kalau kita sempat, ya kan, dengar ajaran yang tidak ini, karena orang tidak bermaksud gitu. Yang bersangkutan sendiri lagi ditipu, saudara. Makanya begitu. Waktu saya lahir baru, sebelum saya lahir baru. Saya sudah berusaha ke satu gereja yang bangunannya megah, bangunan tua yang wah klasik, ya kan, pasang lilin, ada patung-patung di dalam gereja tuh syahdu, ritualnya tuh wah. Tapi saya perhatikan, saya tidak berubah, ya kan? Allah itu roh. Alkitab mengatakan, Yesus bilang, yang menyembah Allah tuh harus menyembah dalam roh, hati, dan kebenaran. Jadi saya bilang, ini kok cuma di dalam gedung aja ya? Saya merasa tetap jauh loh. Jadi saya lihat ke langit, saya bilang, Tuhan, saya tahu engkau ada. Kenapa rasanya jauh? Engkau di mana? Saya di mana? Saya bilang, saya mau tahu kebenaran itu apa. Dan saya nggak mau kalau saya mati, nanti saya nggak mau masuk neraka. Saya jujur aja. Ya kan? Jujur aja, Allah itu menghargai kejujuran kita, menghargai orang kalau kita mau mengakui keterbatasan kita, kita datang sama dia merendahkan diri. Aku butuh engkau. Tidak mungkin dia tidak kasih, tidak mungkin dia tidak pulihkan. Jadi dari situ kemudian ini itu terjadi, singkat kata. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya pernah mau bunuh diri, dia bantu saya, dia bicara jadi tidak jadi. Ya kan, saya tahu itu Tuhan, saya keluar dari masalah, jadi saya cari Tuhan. Ya kan?
Tapi kenapa ini harusnya ada Tuhan? Ya kan, ada gedung gereja yang begitu megah. Karena gereja itu bukan gedung, gereja itu bukan organisasi. Gereja adalah kumpulin tubuh Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Ya kan, jadi karena saat saya cari di gedung, di persekutuan, di kelompok itu, mana? Tidak ada yang nyata. Akhirnya saya kemudian ke Tokyo, dan saya kemudian di satu gereja, waktu itu gedungnya biasa aja, ya kan? Karena gereja itu bukan gedung, tapi gedungnya biasa aja. Waktu mereka lagi sebelum kebaktian, lagi bicara mengenai Alkitab. Aduh, saya bilang waktu saya dengar Yesus, saya seperti orang haus dikasih air minum yang enak sekali. Ini dia yang saya cari. Ya toh? Nah, mulai kita hanya bisa memberi pengaruh yang baik saat kita lahir dari sumber kebaikan satu-satunya Allah. Oke, saya kemudian lahir baru. Cuman, nah ini kan, kemudian saya suka baca firman, suka baca Alkitab. Karena di Jepang tidak banyak ya majalah Indonesia, buku-buku. Jadi saya bacanya Alkitab. Saya susah tidur, saya baca itu. Yesus begini dan begitu. Nah, saya jadikan Alkitab ini sebagai patokan. Dan saya lihat ke gereja, kenapa? Kok apa-apa bingung? Tuhan itu bisa berbuat apa aja. Segala sesuatu itu Tuhan yang baik dan buruk. Itu bikin saya bingung loh. Ya kan? Jadi akhirnya, ya kan, Roh Kudus. Kita ada Roh Kudus. Dia mulai pimpin saya kepada kebenaran. Menjadikan firman itu sebagai patokan. Saya tidak langsung ke pendetanya. Saya ke firman. Tuhan, dan waktu saya mulai praktekkan, mereka tegur saya. Dia bilang, oh nggak bisa kamu terlalu percaya, katanya gitu. Loh, firmannya suruh kita percaya, ya kan? Akhirnya karena saya lihat buahnya membingungkan. Allah itu seolah-olah dia bisa bikin apa aja. Allah itu bisa baik dan bisa jahat, ya kan? Nah ini disesatkan. Kenapa? Seperti Ayub, cuma dengar dari kata orang, dari mungkin penatuanya, dari leadernya, tidak lagi lihat firmannya, tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ya kan? Itu bedanya Ayub dengan Abraham. Kita adalah keturunan Abraham. Abraham bukan dia tidak mengalami apa yang Ayub alami, malahan dia memberikan putranya. Kenapa bisa begitu? Bukannya ketakutan, malah beriman. Bedanya apa? Nah, kita balik dulu ke Ayub ini, supaya jangan sampai kita jadi anggota penghibur sialan. Jangan kasih pengaruh yang ngawur, ya kan? Jadi kemudian dari situ Ayub mengakuin dari kata orang. Nah kemudian, nah ini, ya kan, kemudian Tuhan tegur Ayub kan? Tegur Ayub, dia bilang gini, sebentar ya, thank you Lord Jesus. Sebentar saudara. Murkaku menyala terhadap temanmu yang 3 itu, yang salah kasih pengaruh ke Ayub. Kenapa ada murka Tuhan? Nah orang kadang begitu, takut, jangan sampai salah. Karena Alkitab mengatakan kita tuh tidak bisa dibenarkan, manusia tidak akan pernah dibenarkan dari hukum Taurat, dari perbuatan kita sendiri, ya kan? Karena sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jangan coba-coba. Kalau mau menghampiri Allah dengan seperti itu, ya kan, dengan segala tameng, ya kan, pengen dibenarkan karena perbuatannya, bermegah itu, justru akan kena kutuk. Nah ini saya bacakan di Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya kan? Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas. Kenapa kok tidak bisa damai terus? Saat kita mulai geser, kita sudah mulai dengan roh. Kita sudah lahir dari Allah yang baik. Kita punya kapasitas untuk mempengaruhi, untuk jadi kebaikan. Tapi saat kita geser, ya kan, dari roh, dari hidup, dari iman, kita geser kepada perbuatan, ya kan, kita menaruh diri kita lagi di bawah kutuk. Sudah jelas saat kita mulai begitu, kita mulai kehilangan damai,
kita kesel sama orang, tersinggung ini, kecewa. Kenapa? Ya kan seperti Ayub ini, waktu itu saya periksa diri saya, bukan periksa kesalahan saya uji kepercayaan saya juga. Kenapa sih tiap kali, Tuhan aku bungkus anakku dengan darah Yesus. Saya bilang, tunggu dulu, kenapa saya melakukan itu? Tidak apa-apa kalau Tuhan pimpin, ada saat ya kan, bungkus dengan darah Yesus, Tuhan taruh di hati, oke. Tapi kalau setiap hari saya melakukan karena takut jangan sampai, ntar anak saya kecelakaan, ntar gini gitu. Saya bilang, kok saya jadi seperti Ayub? Saya nggak mau. Enggak, firman Tuhan bilang, keturunan orang benar diluputkan, titik. Ya dengan kita orang benar hidup oleh iman, bukan perbuatan kita. Oke lah, anak saya masih bertumbuh, saya juga. Ya kan, tapi kan Alkitab mengatakan kita dibenarkan cuma-cuma. Kita sudah ditaruh di posisi di mana kegelapan tidak lagi berkuasa atas kita. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kita sudah di dalam Kristus. Kita sudah di tangan Bapa. Yesus bilang tidak ada yang bisa mengambil mereka dari tangan Bapa. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi dari kasih Allah yang berada dalam Kristus. Kenapa saya takut? Karena saya pikir, waduh, anak saya. Ya kan? Saya bilang saya tolak ini. Saya tidak mau takut karena seperti seolah-olah saya yang harus jaga anak saya. Jadi melakukan hal-hal dari ketakutan, bukan dari iman. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Itu 1 Yohanes 4, saudara. Nanti kita ke situ, kita baca aja sini ya. Kita lagi bicara mengenai pengaruh untuk kebaikan. Kita tidak bisa kasih pengaruh untuk kebaikan kalau kitanya sendiri tidak melihat Allah dengan benar. Tidak melihat Allah dengan benar, nanti kita tidak melihat diri kita dengan benar, nanti pengaruh kita seperti teman-temannya Ayub ini, niatnya baik, karena Ayub tuh orangnya baik, tapi akhirnya jadi keliru. Ya kan, nah kita tidak mau. Kayak bacakan dulu di sini ya. Ya kan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu Galatia 3 ayat 11-13. Kenapa kita mau berdoa? Waduh, kalau kita berdoa rajin, wah, kita dibenarkan di hadapan Allah. Nah, itu jadi seperti Ayub, saudara. Itu kita menaruh diri kita lagi di bawah hukum Taurat. Dari situ akan timbul perselisihan, percekcokan, mulai kasih tekanan ke orang. Kamu berdoa dong, kamu gini. Dan kalau sampai nggak berdoa, aduh rasa bersalah. Aduh minggu ini aku tidak bisa doa. Jangan, nanti ada sesuatu yang buruk terjadi. Kenapa bisa begitu? Karena sudah dimulai dengan roh, berusaha meneruskan dengan daging, bergeser, sudah dimerdekakan di dalam Kristus, ya kan? Terus mau diperhambakan lagi. Nah itu kan, itu kenapa? Karena kita harus izinkan firman-Nya yang memperbarui pikiran kita, jiwa kita, sehingga iblis tidak memanfaatkan itu. Pelayanan, awas ya kalau nggak melayanin. Kadang-kadang begitu, saudara, diancam. Awas kalau nggak melayanin, awas kalau nggak ke gereja. Nanti nih ada hal-hal buruk. Terus waktu itu kalau ada kecelakaan, itu tuh. Karena belakangan tuh si Anu nggak mau ke gereja. Makanya kecelakaan. Nah, jadi menaruh diri kita lagi di bawah hukum Taurat. Kenapa dia kecelakaan? Saudara, kalau misalnya, ya kan, waktu itu contohnya anak saya. Ya kan, suami saya udah bilang, mereka biasa hidup di Indonesia terus ke Amerika harus nyetir, semuanya harus nyetir sendiri, apalagi di kota ini bukan kota yang besar, jarang sekali ya angkutan umum, jadi mereka harus nyetir sendiri kalau kerja. Waktu itu anak saya yang kecil kena kecelakaan, tapi puji Tuhan, nah inilah ya anugerah kebenaran menyelamatkan dari maut. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kalau kita tahu keadilan Allah, kita diteguhkan lebih lagi, ya kan, ada kemurahan. Karena anaknya Abraham juga, Ishak dan Yakub, mereka hidup buat Tuhan. Abraham hidup oleh iman. Nanti kita kasih itu ya. Jadi anak saya kecelakaan, tapi puji Tuhan, mobilnya ringsek, tapi dia nggak apa-apa. Itu kemurahan Tuhan ya. Sama sekali tidak apa-apa loh. Itu mujizat.
Tapi apakah misalnya tetangga atau orang bilang ini, itu tuh makanya kena celakaan, soalnya dia belum mau ke gereja. Nah itu kan, itulah agamawi, itulah iblis hasatan pendakwa. Ya kan, apakah orang berhak bicara begitu? Suami saya tidak mau. Makanya dia kasih peringatan, kamu kalau nyetir begini-begini ya. Karena mereka tidak biasa di Indonesia nyetir sendiri. Apalagi sekarang ada gokar atau apa. Ya kan? Jadi mereka tidak biasa dan mungkin apa saya tidak tahu. Tapi suami saya nggak mau, makanya dia peringatin. Tapi kita jangan mau disesatkan terus bicara begitu. Itu karena orang itu tidak melayani, orang itu tidak ke gereja, orang itu tidak, hati-hati saudara. Bukan Tuhan. Makanya jangan sesat. Dan teman-temannya Ayub ini sesat. Kenapa? Kena murka Allah. Allah bilang, kasih persembahan loh buat mereka sebagai korban, karena kalau enggak mereka kena hukuman. Karena mereka mendorong Ayub, selalu mempengaruhi Ayub kepada kebenaran hukum Taurat, kepada perbuatan sendiri. Jadi saat kekristenan kita, pelayanan kita, doa, kegiatan kita jadi hukum, jadi patokan untuk kita dibenarkan, dan itu tidak ada ayatnya ya. Tapi kita sendiri yang bikin hukum. Terus kita taruh diri kita dan kita akan taruh orang lain juga. Ya kan? Terus kalau ada apa-apa, segitu mudahnya bilang itu Tuhan loh. Tapi ada orang Bu Monica yang rajin gini diberkati. Iya, karena dia beriman, dia kasih respon, ya dia diberkatin. Karena dia kasih, karena sudah ada kasih karunia Tuhan. Kenapa kita diselamatkan? Saudara berjasa apa diselamatkan? Saudara bikin apa diselamatkan? Apa yang saudara lakukan sampai saudara punya KTP surga, sampai saudara lahir kembali? Saudara bikin apa? Saya bikin apa? Tidak ada loh. Sama sekali tidak ada, saudara. Kita hanya menerima kebenaran Injil dengan hati terbuka dan kita mengaku. Kita diselamatkan. Harusnya begitu. Itulah kebenaran Allah. Roma 1 ayat 16. Kebenaran Allah yaitu apa? Percaya, diselamatkan, beriman kepada kasih karunia Dia. Kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Kita tidak bisa kasih pengaruh yang benar kalau kita sendiri geser dari kebenarannya Allah. Kita terus mau meneguhkan diri kita lagi, dengan kita rajin ini itu, tapi bukan karena dari hati yang penuh. Aduh, Tuhan tuh begitu baik, aku rindu. Aku rindu lebih lagi. Aku rindu lebih lagi Tuhan. Gimana aku jadi mau berkat lebih besar? Aku rindu mau lebih lagi. Menolong. Aku rindu mau lebih lagi melayani. Jadi melayani dari hati yang penuh. Sukacita yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Mau mengasihin karena menghargain. Aduh Tuhan, Engkau begitu baik sama saya. Saya ini gak layak loh ya. Nah itu oke. Jadi orang yang dengan iman dia kasih respon, saya percaya Tuhan, Engkau ada di, saya percaya Engkau Bapa saya, dari kebenaran. Ya tentu aja akan manifestasi kebaikan dia. Bukan karena orang itu jeripayah, tapi karena sudah ada kasih karunia. Seperti saudara dan saya juga, kita kasih respon kepada kasih karunia. Itu Efesus 2. Melalui iman, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Waktu kita mulai memegahkan diri kita sudah mulai dengan roh, kita mulai memegahkan diri kita. Wah, dia tuh memang orangnya sungguh-sungguh. Dia tuh orang, saya berkorban, apa aja saya berkorban untukmu Tuhan. Terus kita bermegah, terus kita mulai apa? Geser dan melalaikan diri kita. Terus kita mulai lebih mementingkan perbuatan kita, lebih mementingkan perbuatan baik kita. Sibuknya baik, bukan sibuk yang tidak baik. Sibuk nolong orang, sibuk gini, tapi tidak memprioritaskan persekutuan pribadi sama Bapa. Kerinduan untuk kenal Dia tuh kurang. Yang penting apalagi terus bergaul dengan yang seperti teman-temannya Ayub. Ya memang orang itu bilang terima kasih, kamu tuh memang luar biasa ya, puji Tuhan ya. Dia senang sekali kamu udah bantuin, wah puji Tuhan.
pasti Tuhan senang. Ya memang kalau kita berbuat baik Tuhan senang loh. Itu dia begitu. Dia tuh cuma bisa baik, dia senang. Alkitab bilang berbuat baik itu penting. Tapi saat itu menjadi, ya kan, oke-nya kita, kelayakan kita di hadapan Allah, itu buka pintu sama iblis. Buka pintu sama iblis tanpa sadar kita menaruh diri kita lagi di bawah hukum Taurat. Karena the law is not of faith. Hukum Taurat itu bukan iman. Ya kan? Hukum Taurat itu bukan karena iman loh. Di sini dikatakan dasar hukum Taurat itu bukan iman. Kalau saudara pikir saudara sudah oke, lihat. Dari kecil aku sudah melayani, aku begini dan gitu, aku sudah berkorban ini itu, pasti aku oke, pasti Tuhan terima aku. Pasti ada ketakutan dalam hidupmu. Dan nanti kita akan menekan orang lain seperti itu. Akhirnya akan kena ragi orang Farisi. Mulai lebih banyak menghakimin, menuntut, perselisihan, ya kan? Dan akan ada satu tidak ada kelegaan, akan ada ketakutan. Ini firman Tuhan mengatakan, ya kita ke situ sebentar ya. 1 Yohanes ya. 1 Yohanes pasal 4 Saudara. Tapi puji Tuhan, ada di mana kita bisa terus melayani, ya kan, dari posisi kelegaan. Nah, ya saya tutup dulu cerita mengenai Ayub, ya kan. Jadi kenapa ada murka Allah? Karena mereka, teman-teman Ayub, mau menghampiri Tuhan bukan dengan iman, tapi karena perbuatan mereka. Dan hukum Taurat itu tidak bisa ditolak, tidak bisa kompromi sedikit juga, nggak bisa milih-milih. Oh kita percaya Sabat, hari Sabat gini-gini, wah kita nggak. Tapi yang lain-lain tidak. Hukum Taurat itu tidak bisa sedikit pun di diskon. Makanya kenapa Yesus bilang hati-hati dengan ragi orang Farisi? Karena ragi orang Farisi itu, ajaran orang Farisi itu, yang penting kelihatannya benar dari luar. Kelihatannya benar dari luar, jadi lebih mementingkan kelakuan. Kelakuan bukan apa yang di dalam. Tapi Yesus membawa hukum Taurat kepada standar yang sebenarnya. Tidak bisa, bukannya kamu bukan hanya tidur sama orang, kamu menginginkan aja udah dosa. Dia bawa standar hukum Taurat itu kepada yang sebenarnya. Karena manusia tuh kesombongan manusia, ya kan, merasa mampu begini begitu, karena bawa standar hukum Taurat itu, yaitu kebenaran Allah kepada standar manusia. Kita bisa kok. Kita bisa berbuat baik tanpa Tuhan. Kita bisa, padahal itu semua najis. Kebenaran kita, Alkitab bilang kebenaran kita tuh tanpa darah Yesus tuh seperti kain kotor. Ya kan, kebenaran manusia tuh seperti kain kotor. Jadi kebenarannya Ayub itu seperti kain kotor, itu sebabnya buka pintu sama iblis. Ya kan? Karena semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah dan kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya kan? Jadi kita lihat dari situ, saat orang siapapun, termasuk orang Kristen, anak Tuhan, mau dibenarkan di hadapan Tuhan, mulai, ya kan, sudah mulai dengan roh, tapi mau kemudian dibenarkan karena rajin doa, rajin berbuat baik, ya kan, menaruh dirinya sendiri di bawah kutuk, ya kan, seperti Ayub. Nah kita baca di sini, thank you Lord Jesus ya kan. Dan itu akan ada ketakutan. Ada satu ketakutan. Makanya akan ada persaingan. Takut ditolak orang. Takut ditegur orang. Orang seperti itu tuh susah sekali ditegur. Karena waktu ditegur, apalagi ini loh, pelayanan kamu ini harusnya nggak gini. Wah mereka marah. Karena buat mereka itu penolakan. Ya kan, karena mereka pakai sekali. Makanya mereka marah sama Yesus. Ya kan, kita ini kan udah begini begitu. Mereka marah sama Yesus. Waktu Yesus kasih yang sebenarnya, bukannya seneng, marah. Karena mereka pikir, kita udah susah payah loh. Marah mereka, mau bunuh Yesus, mau lempar Yesus, mau lemparin batu sama Yesus. Jadi kalau kita udah jadi seperti itu, saya berdoa supaya saudara kita dibukakan. Ada saat kalau saya juga gitu, saya puspos, kenapa saya begini, kenapa saya marah. Ya kan, oh ternyata lagi keliru. Ya kan? Nah, kita lihat di sini Saudara. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Ya kan, kita langsung aja. Thank you Lord Jesus.
Saya ada baca ada ayat 15 ya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia di dalam Allah. Allah tetap loh ya. Saudara ngaku Yesus adalah anak Allah, Allah tetap ya. Allah tidak keluar masuk. Allah tidak hanya tetap hanya tinggal waktu saudara benar terus kalau salah. Enggak, Allah tetap di dalam saudara. Dan dia di dalam Allah. Amin saudara. Roh Kudus tidak keluar masuk. Allah selalu menyertai saudara loh. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, kita sudah mulai, kita sudah kenal, waktu kita terima kita langsung kenal. Dia terus langsung di dalam kita di dalam dia. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kalau kita merasa kering, kita merasa kurang dikasihin, kok saya merasa seperti kurang, merasa jauh. Kitanya, pikiran kita aja, kita punya kepercayaan yang salah. Kita berusaha mengenal Allah bukan melalui kebenaran dia. Ya kan? Dan dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Saudara, saya mau tanya kepada saudara. Saudara ada rasa takut nggak ketemu Tuhan? Saudara ada rasa takut nggak untuk kalau Yesus datang lagi di hari penghakiman? Apakah saudara ada rasa takut? Saudara masih percaya, wah jangan-jangan saya akan dihukum lagi. Mungkin masih belum cukup. Saya masih belum kudus sepenuhnya. Ya kan? Masih ada kebiasaan buruk, masih merokok, masih. Saya tidak bilang, oh silakan tidak. Tapi kan itu lagi bertumbuh. Tapi kalau saudara masih takut, ya kan berarti saudara itu belum benar-benar diteguhkan bahwa saudara sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Masih ada unsur mau dibenarkan, ya kan, karena hukum Taurat. Tapi firman Tuhan kan bilang, Bu Monica, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gemetar. Takut gemetar bukan karena dihukum loh. Karena itu berharga. Keselamatan yang kita miliki itu berharga. Takut gemetar karena nilainya luar biasa. Jangan lalaikan, itu bernilai luar biasa. Posisi kita nanti itu selamanya loh. Selama-lamanya kita keluar dari tubuh ini, bumi ini sudah akan dihancurkan, akan ada bumi yang baru. Itu keselamatan, itu selama-lamanya, itu sesuatu yang luar biasa berharga. Makanya jangan takut gemetar bukan takut dihukum, karena harganya, karena nilainya. Karena sudah yang nebus itu darah Yesus, Tuhan Allah sendiri yang memberikan putranya. Tapi kemudian kita bilang apa kalau saudara baca, pernah dengar seperti itu? Harus kamu jangan ini, aduh, seolah-olah terus ditakut-takutin gitu kan. Ya kan, ayatnya bilang setelah itu bilang apa? Karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu. Allah yang bekerja dengan kita terima firman-Nya. Ingat tadi Yohanes 17, ya kan? Ya kan dikatakan bagaimana kuduskanlah mereka dalam firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita perlu izinkan, kita terima firman-Nya. Kita belum mengerti apa, terima aja terus. Ya kan, saya tidak tahu kenapa air bisa membersihkan, tapi saya mandi. Saya tahu efeknya, saya percaya efeknya, ya udah saya mandi aja. Saudara juga gitu, mungkin ada hal-hal kita nggak ngerti, terima aja firman-Nya dengan iman, terutama surat-surat rasuli perjanjian baru, karena ini kita sekarang di bawah perjanjian baru. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Jadi kalau saudara masih begitu, takut hari penghakiman, ya kan? Ya kan? Berarti saudara masih saudara sudah mulai dengan roh, saudara sudah mulai kasih Allah, saudara geser. Ya kan? Saudara mulai berdiri di atas perbuatan saudara sendiri. Saudara mau diterima sama Allah karena saudara begini dan begitu dan begini dan begitu. Nanti selalu ada ketakutan dan itu buka pintu sama iblis. Ya kan? Hari ini ditutup itu dalam hidup saudara dalam nama Yesus. Ya kan? Saya bacakan ini. Ya kan? Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kenapa kita tidak takut lagi sama Allah? Dia menyertai kita. Kita tidak takut hari penghakiman. Akan ada hari penghakiman, saudara. Di mana masa kasih karunia itu sudah selesai. Di mana di saat itu ya orang terpaksa mengakuin. Makanya ada yang bilang, oh itu Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau.
Karena tidak pernah lahir baru, tidak pernah menerima penebusan Yesus. Orang itu harus tanggung dosanya sendiri. Allah tidak pernah kenal karena tidak lahir dari Dia. Karena firman Tuhan bilang, yang lahir dari Dia, Dia tahu kita, Dia tahu berapa banyak rambut di kepala kita, Dia tahu nama kita, Dia ada sama kita. Jadi nggak mungkin Dia bilang, saya tidak kenal engkau. Itu penafsirannya sesat. Saya juga dulu pernah begitu karena saya tidak mengerti, diajarin gitu. Akhirnya, waduh, salah itu. Ya kan? Karena sama seperti Yesus, kita tuh sudah tubuh Kristus. Kita tubuhnya, Dia kepala kita. Apakah Allah akan menghakimi Yesus? Apakah Allah akan melempari Yesus ke neraka? Tidak kan? Dia sudah jadi dosa. Dia sudah mati untuk dosa satu kali selamanya. Kita sudah ikut mati, manusia lama kita yang harusnya dihukum sudah mati bersama Dia. Waktu Dia mati, waktu Dia disalibkan, manusia lama kita sudah disalibkan, firman Tuhan bilang. Kita sekarang, roh kita sudah baru. Kalau kita masih ada kesalahan, karena kita masih perlu bertumbuh. Kita tidak mau salah, kita tidak mau berdosa. Kita di Yohanes dibilangin ini, kalau orang tidak dengar mungkin kita sudah nggak bisa berdosa dari hati kita. Kita sudah lahir dari hati, tapi jiwa kita, pikiran yang salah, bisa bertindak yang salah kalau kita terima pikiran salah. Ya kan, kalau kita berpikir salah, perasaan salah yang nggak benar, kemauannya tidak membiarkan firman-Nya bekerja, tidak mengizinkan Tuhan bekerja. Kemauannya jadi kemauan kerasnya tidak benar. Bukannya mau punya kemauan keras seperti Yesus, mau benar-benar terus mau ikut Tuhan, itu kemauannya untuk ikutin maunya sendiri. Makanya jadi susah nanti. Tapi puji Tuhan ya, tidak susah saudara. Terima ini semua dengan iman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Kita mempunyai keberanian percaya. Kasih Allah sempurna. Gimana kasih Allah sempurna dalam diri saudara? Supaya kita kasih pengaruh itu yang baik. Yang bukan hanya baik, benar. Bukan seperti temannya Ayub, menghibur sialan. Mengarahkan orang kepada Yesus. Kepada yang benar, bukan kepada perbuatannya dia loh. Jangan pernah kasih pengaruh orang, ya udah nggak apa-apa, kamu rajin aja pelayanan, tapi ya kan sifatnya selalu ketakutan, ya kan ada ketahuan ya, tidak ada buaro, tidak ada damai, yang penting rajin. Nah ini dia, kita jangan gitu ya, kita arahkan orang itu sama Yesus ya. Di dalam Kasih ayat 18, saya baca lagi sekali ya saudara. Saya minta di dalam nama Yesus, kalau ada di antara saudara masih ada rasa takut, penghakiman, rasanya kok masih ada ketidakpastian, saudara bisa meneguhkan diri dengan membiarkan firman-Nya. Terus isi firman-Nya itu baik, Allah itu baik, firman-Nya adalah Allah sendiri, isi diri kita dengan firman-Nya. Maka dari situ, itu akan usir kegelapan dalam jiwa kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Apakah ada ketakutan dalam hidup saudara? Dan dari ketakutan itu banyak ketakutan lain. Takut kekurangan, takut tidak berhasil, takut tidak dihormatin, takut ditolak orang, takut tidak menikah, takut miskin, takut semua. Ini akarnya tuh apa? Takut dihukum. Sehingga tidak bisa melihat seperti anak sulung itu karena dia mau berhubungan sama ayahnya, ya kan, saudara bisa baca mengenai cerita anak sulung dan anak bungsu, ya kan, karena dia ada ketakutan, aku kan selama ini udah taat. Nah, makanya karena itu dia ada ketakutan, ya kan, membuat dia susah menerima dari bapak. Padahal bapaknya bilang apa? Anakku, selama ini aku sama-sama kamu, engkau selalu bersama-sama dengan aku, segala milikku milikmu. Kenapa nggak bisa melihat? Karena ada takut, ya kan, fokus kepada perbuatannya sendiri, ya kan, seperti teman-temannya Ayub. Tapi puji Tuhan, doanya Ayub dijawab. Tuhan sudah kirimkan Yesus, ya kan. Nah, gimana supaya kita bisa pengaruh untuk jadi kebaikan? Ya, kita jangan fokus kepada orang dulu, kita aja dulu. Karena apa yang di dalam kita akan meluap keluar. Ya kan, inilah kebohongan iblis ya, berkorban melayanin dan melalaikan diri kita. Itu bukan Tuhan, itu bukan hikmat Tuhan.
Yesus tidak melalaikan dirinya loh. Yesus memberi dirinya sebagai korban karena dia menggenapi hukum Taurat buat kita. Ya kan? Saya bacakan ini salah satunya. Ya kan? Kasih Allah itu bukan kita mentalitasnya mau berkorban terus kitanya jadi kayak tidak penting di hadapan Tuhan. Seolah-olah kita juga seperti sedotan aja, dipakai terus dilalaikan. Itu bukan. Yesus tidak begitu, saudara. Saya bacakan ini. Waktu itu Yesus dan murid-muridnya sibuk sekali, kan banyak orang. Wah, mujizat semua. Wah, orang keluar masuk. Sampai makan pun mereka nggak sempat. Ini saya baca nih di Markus 6 ayat 31. Markus 6 ayat 31. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ya kan? Sementara, maksudnya bukan seketika cepat-cepat ya, sementara. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ini Yesus loh, bukan murid-murid. Kadang-kadang kita gitu, kayak kan iblis mendorong-dorong kita. Oh, terus pelayanan berkorban ini. Terus kita melalaikan diri kita, dan itu di iblis mau pikir itu rohani. Itu tidak rohani. Itu tidak hikmat dari Tuhan. Sebab di dalam keadaan kalau terus-menerus kurang tidur, ya kan, tidak pakai waktu cukup bersekutu pribadi sama Tuhan, dalam keadaan itu terus-menerus melayani, itu bahaya, saudara. Kita nggak bisa jadi pengaruh yang baik. Karena itu dari kekeringan, bukan seperti Maria yang duduk makan. Yesus bilang dia sudah memilih apa yang terbaik, yang tidak bisa diambil daripadanya. Yesus bilang, makan tubuhku, minum darahku. Karena tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Jadi saya perhatikan saat saya udah rasa kering, saya tidak suka cita, saya kayak udah mulai rasa berat, udah mulai kayak mau berkeluh kesah. Saya pause, tunggu. Saya pakai waktu, bangun diri saya kembali. Karena itu hikmat Tuhan. Yesus sendiri bilang gitu. Makanya di perahu dia tidur. Waktu mereka bilang, Yesus udah bilang, ayo kita ke seberang, dia tidur. Tapi murid-muridnya kenapa tidak tidur? Waktunya istirahat, mereka tidak istirahat. Ya kan? Jadi begitu, saudara. Jadi kita tidak bisa kasih pengaruh yang baik kalau kita melihat Allah sebagai pribadi penuntut. Kita belum benar-benar di firman-Nya itu tidak benar. Seolah-olah Yesus tuh tidak menanggung hukuman kita sepenuhnya. Ya kan, masih ada lagi reservasi hukuman untuk kita. Allah masih bisa hukum kita, seolah-olah Yesus itu bukan kepala kita. Jadi dia cuma kepala kita hanya waktu di bumi. Jadi nanti di surga lain lagi. Tidak, saudara. Yesus kepala kita selamanya. Yaitu apa? Dia pemimpin kita. Kita nggak akan bisa dipisahkan dengan kasih Allah di dalam Yesus. Kalau seseorang anak Tuhan tidak hidup buat Tuhan, dia buka pintu sama iblis. Bukan Tuhan yang menyebabkan hal-hal tidak baik. Dianya tidak tahu. Kayak Ayub juga gitu. Dia tidak tahu. Karena tidak mengembangkan hubungan pribadi sama Tuhan. Kalau Abraham, Alkitab, ya mungkin waktunya udah lebih 1 jam ini. Ya kan, saya berusaha untuk kasih yang sebaik-baiknya, saudara ya. Sebentar ya, saudara ya. Karena Alkitab menyebut Abraham itu sebagai sahabat Allah, friend of God, ya kan? Thank you Lord Jesus. Ini saya, haleluya. Di Yakobus 2 ayat 23, ya kan? Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Makanya Abraham bisa kasih pengaruh yang baik. Ya kan, dia jadi bapak iman, pengaruh dia mendunia dan kekal. Kenapa dia bisa kasih pengaruh yang baik? Karena dia sahabat Allah. Kita semua bisa, kita keturunannya dia, kita sudah lahir dari Allah, dia tidak jauh dari kita. Kita nggak usah begini dan gitu untuk menghampiri Allah. Dia hanya mau kita menghampiri dengan keberanian. Ya kan, Ibrani 10 ayat 19. Sekarang dan selamanya kita bisa menghampiri Allah dengan kebenaran melalui darah Yesus.
Kita jangan sama dia seperti harus begini dan gitu. Ya kan kadang-kadang orang-orang nggak bisa ngomong sama Tuhan, harus nyanyi dulu. Boleh aja nyanyi, kita bisa menikmati hadiratnya. Tapi kita bisa masuk kapan saja. Dan itu tidak harus tunggu di gereja. Kapan saja dengan darah Yesus loh. Dengan keberanian kepada darah, di dalam darahnya. Amin, saudara. Dan kita bisa bersekutu bukan hanya di gereja, bukan hanya waktu pujian. Ya, makanya saya tidak suka menyanyikan lagu. Ya, hanya waktu aku merasakan hadiratmu baru aku tenang. Ya, kalau nggak merasa hadiratnya kenapa? Nggak tenang. Apa atau salahnya pergi? Karena ya kalau ada puji-pujian baru Allah bertahta. Ya kalau nggak ada pujian apakah dia tidak bertahta? Itu semua sebelum Yesus bangkit. Sekarang Allah selalu ada, Yesus sudah menang. Amin, kita rubah paradigma kita jadikan firman sebagai patokan. Firman penebusan Yesus. Amin, haleluya. Karena yang menerima kelimpahan untuk kita bisa berkuasa dan memerintah. Kita kasih pengaruh yang baik untuk kita mau berkuasa dan memerintah atas kebohongan iblis ini. Banyak kebohongan yang menyesatkan, yang membingungkan seperti temannya si Ayub. Ya kan? Kita hanya bisa kalau kita mau menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Bukan hanya sibuk ngapain. Coba kita minta Tuhan buka mata kita sehingga kita bisa selesaikan perlombaan iman kita dengan sukacita. Kita bisa menikmati hubungan kita dengan dia sekarang. Karena dia sudah sama kita. Saat susah, saat senang, saat oke, kurang oke, dia oke terus sama kita. Dia terima terus karena darahnya. Dengan keberanian. Tidak dibilang dengan keberanian karena kamu begini dan gitu. Kalau kamu sering rajin doa, ya begini. Saya juga pemimpin doa, saya suka doa. Saya mau, saya rela, saya suka. Jadi kesukaan. Tapi itu bukan oke-nya saya. Saya harus ingatkan diri saya lagi dan Tuhan ingatkan saya. Itu bukan oke-nya kamu. Jangan kamu jadi beban. Ya kan? Saya harus ingatkan diri saya karena kecenderungan daging kita tuh mau ya kan cari kehormatan dari manusia. Itu daging, suka kehormatan dari manusia, kepengen dihargain. Tapi Tuhan Yesus bilang kalau orang itu mencari hormat untuk dirinya, ada ketidakbenaran. Supaya kita dilindungi. Sekarang banyak pengajaran sesat, ya kan, oh nggak boleh vaksin karena kalau vaksin ini kamu najis. Loh, Yesus bilang apa yang dari luar tidak bisa menajiskan. Vaksin itu nggak bisa menajiskan. Apa yang di dalam kita, yang kita percaya, yang menguduskan kita apa? Nah itu kan, tidak percaya sepenuhnya sudah dikuduskan. Makanya di situ iblis masuk. Sama seperti Adam dan Hawa. Dia bohongnya sama lagi. Sudah dikasih semuanya, sudah diciptakan seperti Tuhan. Tapi dia bilang, oh belum. Kamu harus begini untuk seperti Tuhan. Jadi melawan firman, ya kan, untuk dibenarkan. Kalau firman Tuhan bilang sudah diampuni sepenuhnya, baiklah kita dengan rendah hati terima. Dan kalau kita tidak mengerti, kita bingung, kita minta tolong dia ada Roh Kudus, kita ada Roh Kudus loh. Kita ada Roh Kudus, kita bisa tanya dia, Tuhan terangi mata hatiku. Kenapa aku masih ada rasa takut? Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Nah ini rahasianya, ya kan, supaya kita seperti Abraham juga, ya kan, karena kita adalah keturunan Abraham. Abraham tidak mengalami apa yang Ayub alami, malah Abraham mempengaruhi keponakannya Lot untuk jadi orang benar. Tapi sayangnya Lot, ya kan, dia tidak pakai kesempatan itu untuk hubungan pribadi seperti Abraham. Dia hanya puas dengan berkat jasmani, dengan apa yang kelihatannya baik. Ya kan, walaupun Abraham sudah kasih dia pengaruh yang baik, tapi yang dipengaruhi tidak meneruskan, sayang ya. Tapi puji Tuhan, kita bisa. Ya, ini yang membuat kita bisa ya. Kita lihat di sini ya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Nah, saya bacakan di sini ya. Dari Ibrani ya. Thank you Lord Jesus. Dari Ibrani 9 ayat 14. Ya kan, saudara bisa baca satu pasal silahkan, ya kan. Saya nggak bisa karena waktu ya. Ini udah hampir 1,5 jam. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 14. Bagaimana kita bisa kasih pengaruh yang baik? Kita perlu terus beriman.
bahwa dosa kita sudah diampuni oleh karena darah Yesus. Titik. Bahwa keselamatan itu cuma-cuma, itu anugerah, titik. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Segala sesuatu yang kita lakukan sekarang, kita tidak melakukannya untuk kita melayakan diri lagi, untuk Allah menerima kita lagi. Tidak. Kita bisa menyenangkan Dia dengan iman kita, bukan untuk kita dilayakan. Tapi pada mulanya kita sudah lahir dari Dia. Anak saya tidak perlu melakukan ini itu untuk melayakan diri mereka. Mereka sudah anak saya, mereka lahir dari saya. Saya tidak akan pernah menolak mereka. Ada hal-hal yang mereka lakukan bisa menyenangkan saya, tapi itu bukanlah dasar kelayakan mereka. Sebelum mereka lahir saya sudah mengasihi mereka, sudah doakan. Waktu lahir belum bisa apa-apa, sudah mengasihi mereka dan akan mengasihi terus karena mereka anak saya. Demikian juga kita, saudara. Saudara sudah lahir dari Allah yang baik. Apapun yang kita lakukan, maaf ya saya bicaranya cepat. Saya mengasihi saudara. Saya menyayangkan, ya kan, ketulusan anak-anak Tuhan dimanfaatkan oleh musuh, dibelokkan. Makanya biarlah ini salah satunya, ya kan, darah Kristus oleh Roh yang kekal mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Jangan punya mentalitas berkorban, bukan dari hati nurani yang baik. Ya, seolah-olah persembahan Yesus itu tidak cukup. Mentalitas suka mukulin diri kita lagi. Contohnya begini, saya juga begitu pernah, saudara. Kalau udah salah nih, aduh kenapa sih salah lagi? Udah tahu gini. Seperti saya memukulin diri saya lagi. Nah, Tuhan pernah tegur saya dan saya tahu itu Tuhan. Dia bilang, kamu bersikap baik kepada dirimu. Tuhan bilang gitu loh. Kenapa? Karena Dia baik sama saya. Saya tidak berhak pukulin diri saya waktu saya salah. Itu bukan iman. Itu bukan iman. Makanya jangan punya mentalitas berkorban. Kalau kita beriman sama Tuhan, kita akan jadi orang yang suka berkorban, dan itu kita berkorban itu kita nggak suka ungkit-ungkit, dan itu sesuatu yang kita tahu itu tidak berat loh, tidak berat, dan itu karena Dia. Jadi lain dengan orang yang suka saya berkorban ini begini, seolah-olah kepingin dilayakan lagi. Jadi waktu saya begitu, Tuhan bilang, kamu jangan begitu, bersikap baik sama dirimu. Karena Allah aja yang sempurna. Dia hakim yang sempurna. Dia yang sama saya terus. Waktu saya salah, saya baik, kurang dari kelakuan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia selalu baik sama saya. Allah itu selalu baik loh. Amin. Allah itu tidak bisa dikontrol sama manusia. Dia Allah. Ya kan, kadang-kadang orang bilang, oh nggak bisa memaksa Tuhan. Memangnya kita lebih kuat? Kita tidak bisa paksa Dia. Dia tidak bisa dipaksa. Kenapa saya harus bersikap baik? Ya kan? Karena waktu saya bersikap begitu, saya menghukum diri saya lagi dengan menyesali, kenapa sih saya salah lagi? Memang bodoh nih, itu ada orang yang mukulin dirinya. Tapi Allah bilang nggak boleh begitu. Karena itu bukan iman. Saya lagi tidak beriman. Seolah-olah Yesus belum dipukulin buat saya. Saudara, Yesus sudah dipukulin loh untuk saudara, untuk kesalahan saudara itu. Jangan izinkan iblis menghukum saudara lagi, pukulin diri saudara lagi, menyesali, marah kepada diri saudara sendiri, atau marah kepada orang lain. Marah kepada anak, kamu gini, anak kurang ajar bikin ayah. Saudara, Yesus sudah disesah, sudah menanggung penderitaan yang hebat untuk kesalahan kita. Allah mau kita beriman terus sama darahnya. Tanpa iman, kita tidak bisa menyenangkan Dia, dan hati nurani kita tidak bisa dipelihara oleh perbuatan benar kita atau perbuatan baik. Bukan perbuatan benar, perbuatan baik kita. Perbuatan benar pun nggak bisa. Hanya bisa dipelihara, ya kan, hati nurani kita untuk kita terus damai. Hanya kalau terus kita beriman kepada darahnya. Saat kita nggak beriman, bukan lantas kita kehilangan keselamatan, kita tetap anak Dia sih. Tapi akan ada ketakutan. Ketakutan itu buka pintu sama iblis. Bukan Tuhan, sama seperti Ayub. Kenapa Abraham, cobalah saudara baca sendiri mengenai Abraham. Apakah dia sempurna? Dia tidak sempurna. Di Abraham itu berapa kali dia bimbang, dia salah, dia pernah bohong, dia begini, dia takut. Abraham bertumbuh, tapi Allah tidak pernah hukum dia. Gak pernah. Pernah Allah hukum Abraham? Kamu ini. Enggak pernah. Malahan
waktu Abraham baru salah yang hebat, ya kan, punya anak dari Hagar. Karena pengaruh Sarah yang tidak baik. Istri juga gitu. Jangan, orang kadang bilang, iya nih suami itu sebagai imam. Tidak ada di perjanjian baru bilang suami imam. Sekarang kita semua imam. Imamat yang raja semua loh. Alkitab bilang, kita nanti baca ya. Saya mau saudara catat ini, saudara ingat. Hanya darah Yesus yang bisa menguduskan hati nurani kita. Kalau saudara belum ada kepercayaan, masih ada rasa takut. Oh, harus siap-siap, Yesus datang lagi. Yesus tidak datang lagi juga kita harus siap-siap loh. Amin, siap-siapnya apa? Percaya aja sama dia. Makan aja terus firman-Nya. Jadi, nah, haleluya. Nah, kita ke ini ya, sebentar saudara ya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kita ke Galatia 3. Ya kan? Galatia 3 dikatakan. Ya kan? Jadi saya suka sering dengar orang begitu, ya suami imam, gimana mau nikah? Ini suami saya dia tidak mau begini, dia sebagai imam. Saya bilang nggak ada dibilang perjanjian baru suami imam. Dulu di perjanjian lama iya, suami salah nih, istri anak, wah ketelan hidup-hidup saudara. Itu hukum Taurat, Allah itu keadilannya 100%. Dia benar 100%, tapi kita sekarang sudah jadi satu sama dia. Amin, kita nggak akan bisa lagi hukuman, kita jangan mau dipukulin lagi sama iblis kebenaran kita ya. Ya dikatakan di sini ya, di Galatia 3. Ya kan, ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Saudara anak Allah karena iman, bukan karena perbuatan saudara. Jangan mau, ya kan, dibohongin sama si pendusta. Oh iya mulai sekarang, saya tolak. Amin, kita dibenarkan karena kasih karunia kebenaran Allah dari iman ke iman, terus kepada kasih karunia. Karena semua dalam Kristus Yesus, karena semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Suami kepala dalam rumah tangga. Ya kan, punya urapan mengarahkan anak istri. Tapi kita sekarang bukan di perjanjian lama di mana segala sesuatu dipusatkan sama suami. Tidak, sekarang dipusatkan pada istri, kita menghormatin suami. Tapi suami kita bukan Yesus. Kepala kita Yesus. Kita taat juga, kita sendiri taat, kita sendiri galang hubungan pribadi sama Tuhan. Kita tidak dibatasin. Ya kan, sehingga kita jadi pengaruh yang baik kepada suami. Kalau kita sendiri punya hubungan pribadi seperti Abraham, kita semua ditentukan untuk jadi sahabatnya Allah. Bukan hanya suami atau istri dengar doa wanita. Tuhan itu nggak dengar karena kita perempuan. Tuhan itu tidak begitu. Dia dengar karena darah Yesus. Jadi kita rubah ini semua sehingga kita lebih merdeka, kita lebih efektif. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin, saudara. Gimana supaya kita semua kasih pengaruh? Kita punya pengaruh sebagai istri kepada suami kita. Untuk kita punya pengaruh yang baik, kita perlu diteguhkan di atas penebusan dalam darahnya. Kita meneguhkan diri kita. Kita tidak usah menuntut yang lain. Dan belajar untuk kita mempraktekkan. Ya kan, melakukan firman itu, mempraktekkan firman-Nya. Jadi waktu Tuhan bilang, oh iya, biasanya saya, aduh ini kemana sih barang ini? Kesel sama diri saya. Nah, enggak, saya akan tenang. Akhirnya ketemu itu barang. Yang tadinya dulunya kesel sama kenapa sih? Lupa lagi gitu loh. Tapi Tuhan didik kita. Jadi pelaku firman. Tunggu dulu. Yesus sudah oke lah saya keliru. Atau ada keliru yang lain. Ya, sama seperti Abraham. Waktu dia keliru, dia dapat pengaruh yang tidak baik dari Sarah. Karena Sarah bilang gini, Tuhan yang tahan aku tidak punya anak. Nah, jadi dia kasih pengaruh yang baik. Kalau kita sebagai perempuan atau sebagai siapapun jemaat, kita merasa Tuhan yang nahan, Tuhan yang menghalangi, Tuhan gak mau sembuhkan saya sakit gara-gara Tuhan. Itu sudah disesatkan, nanti kasih pengaruh yang sesat. Seperti Sarah. Ya kan? Seperti teman-temannya Ayub. Jadi Sarah bilang, yaudah nih, kamu sama Hagar aja. Nah, pengaruh yang tidak baik. Ya kan? Terus Abraham lagi lemah. Mungkin dia mengasihi Sarah sekali. Dia ikutin saran istrinya. Jangan sampai Sarah marah. Udah salah besar. Apakah Allah menghukum?
dengan dikasih bencana, ya kan, dikasih wah dia dia apa nih adalah apa nih musibah, Ishaknya mati, ya gitu kan. Seperti Daud, Daud itu hidup di bawah perjanjian, di bawah hukum Taurat. Ada kasih karunia karena dia keturunan Abraham, tapi dia di bawah hukum Taurat. Makanya anaknya mati. Abraham tidak. Harusnya kalau secara hukum Taurat, Ismail tuh mati loh. Seperti anaknya Daud. Kenapa Ismail nggak mati? Karena Abraham, dia percaya kepada kasih karunia. Baca sendiri Galatia pasal 3, Abraham percaya kepada Injil, ya kan? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Injil. Roma pasal 4, Abraham tidak bermegah di hadapan Allah walaupun Abraham tuh orangnya baik. Abraham tuh punya buah roh. Dia orangnya murah hati, dia orangnya tidak tamak, tidak mementingkan diri sendiri, ya kan, tidak suka berselisih, dia orangnya beriman. Dia punya buah roh karena dia beriman sama kebaikan Tuhan. Tapi ada saat dia tetap lemah. Jadi waktu dia terpengaruh, waduh, ada Ismail, ya kan, selama 12 atau 13 tahun, ya Tuhan nggak pernah bicara. Dia tidak ke Tuhan. Mungkin dia rasa sedikit, saya nggak tahu ya. Tapi waktu Tuhan bicara, Abraham percaya lagi. Ya sekarang kamu namanya bukan lagi Abram. Ya Tuhan kasih instruksi. Dari mana kita tahu Abraham? Dia mau percaya. Abraham tidak, aduh Tuhan udahlah saya udah salah, saya begini, enggak. Dan Ismail malahan Tuhan bilang, aku berkatin anakmu. Biar gimana pun juga itu anakmu. Ya kan, itu Tuhan kasih karunia-Nya tuh, dia kaya sekali akan rahmat. Bahkan Lot juga gitu, sudah salah, sudah keliru karena tidak membina hubungan sama Tuhan, kehilangan semuanya. Lot kehilangan semuanya. Tapi karena Abraham berdoa buat Lot, ya kan, tetap keturunannya Ruth dipulihkan. Bapak kita tuh baik, benar-benar waktu Tuhan Yesus bilang hanya Allah saja yang baik. Saudara, hanya Allah saja yang baik. Kasih karunia-Nya berlimpah, saudara. Belajar, ya kan, mengasihin. Kita hanya bisa mengasihin, kasih pengaruh yang baik kalau kita melihat Allah lebih lagi yang sebenarnya, tidak dikotorin, ya kan, dengan ya kan kebenaran manusia, ya kan, tapi kebenarannya Dia, sehingga hati nurani kita dikuduskan. Karena kita bilang bagi orang yang najis, semuanya najis. Selalu curiga sama orang. Curiga sama hamba Tuhan, selalu fokus kepada yang negatif. Kenapa? Karena dianya sendiri melihat diri dia belum sepenuhnya kudus. Orang itu akan begitu dan akan menyebabkan perselisihan. Akan selalu ada masalah karena itu dari dalam dia. Dia sendiri belum, kita tidak bisa kasih pengaruh yang baik, makanya teguhkan diri kita aja dulu. Yesus juga tahu, udah istirahat dulu, kita ke tempat yang sepi. Yesus nggak bilang, berkorban terus, udah nggak apa-apa, sudah nggak makan, nggak istirahat terus. Ya, Dia tidak begitu. Allah mengasihi saudara. Biarlah kita mau seperti, kita udah keturunan Abraham. Baiklah kita mau seperti Maria, menikmati Dia. Lihat kebaikannya, percaya kepada darahnya, sehingga hati nurani terus dipelihara oleh darahnya. Ya kan, bukan plus-plus. Nanti dari situ kita akan bangkit seperti Maria, melakukan hal-hal yang tepat pada saat yang tepat. Sehingga perbuatan dia, Tuhan Yesus bilang, akan ditulis dan dikenang. Wow, seperti Abraham. Ya kan, jadi bapak banyak bangsa. Ya kan, wow, dia dapat kehormatan yang kekal. Tapi dia nggak cari, dia hanya percaya. Karena Injil, percaya kepada kebaikan Allah. Amin, saudara. Percaya dulu. Percaya bagaimana Allah kasih kita Yesus. Amin, saudara. Jadi saya berdoa supaya ayat-ayat ini, ya kan, saudara, kita tidak lagi menghampiri Allah dengan sikap yang keliru. Kita jangan lagi dibodohin, menaruh diri kita lagi di bawah hukum Taurat. Walaupun kita berdoa, walaupun kita melayani, baiklah kita nikmatin aja. Itu bukan kelayakan kita. Kita nggak usah bermegah. Saya bermegah di dalam Tuhan. Saya dikasihin. Nama saya tertulis di surga. Wah, saya senang Yesus mau datang. Tapi saya bilang, Tuhan jangan dulu datang. Karena saya kasihan sama orang-orang. Amin. Saya senang. Kenapa? Saya nggak merasa takut. Karena Dia mengasihi saya waktu saya berdosa. Kita dikasihin. Apalagi sekarang. Amin, saudara. Tidak ada penghukuman untuk orang yang berada dalam Kristus. Kasih yang sempurna. Jadi izinkanlah firman-Nya. Ya kan, memperbarui jiwa saudara dan saya lebih lagi. Darahnya, beriman pada darahnya, membasuh hati nurani kita. Sehingga kita bisa melayani dengan
dengan kasih karunia kepada yang berkenan. Kita tidak melayani karena takut atau kebenaran kita. Kita menuntut tidak. Allah saja tidak menuntut kita. Allah tidak menghukum kita. Belajar, ya kan? Terima kasihnya, ya kan? Tahu jangan melalaikan diri kita. Kurang tidur berhari-hari, ya kan? Cara makan juga tidak terlalu sibuk. Makan kurang diperhatikan, jangan, ya kan? Pelihara. Allah mengasihi kita. Amin. Saudara, dari situ kita bisa terus jadi berkat sampai selesai. Amin, saudara. Saudara, saya berdoa supaya saudara bisa terima, saudara diberkatin. Ya, Bapak, saya minta di dalam nama Yesus. Bapak, saya percaya ini adalah kebenaran-Mu. Saya minta supaya ini dilindungi dari segala iblis yang mau curi, dari segala pengajaran tradisi agamawi yang membuat firman-Mu hilang kuasanya, yang mau buka pintu sama iblis untuk menaruh lagi penghukuman itu. Lindungi Bapak. Dan saya minta ini disiramin, dan saya percaya Bapak, Engkau setia, berikan pertumbuhan, sehingga kami lebih lagi berakar di dalam anugerah kebenaran-Mu. Dan kami terus terima kelimpahan lebih lagi, terima kasih karunia dan anugerah kebenaran terus menerus. Saat kami salah, kami belajar dengan iman, kami ingatkan kesalahan saya itu sudah dihakimi. Bapak, terima kasih untuk darah Yesus, sehingga kami terus menerus, haleluya, bangkit, haleluya, berkuasa dan memerintah di dalam hidup. Bukan hanya hidup fisik, tapi hidupnya Engkau. Haleluya. Haleluya, bersama satu orang, putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Abba. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Saya juga berdoa siapapun yang mendengar ini Bapak. Kalau ada yang merasa tidak layak takut, saya ikat roh takut, saya hancurkan segala ikatan roh agamawi, penolakan, penghukuman. Saya hancurkan ikatan itu atas jiwa orang-orang yang mendengar ini yang masih ada rasa takut. Di dalam nama Yesus, saya kutuk sampai ke akar-akarmu. Kantong anggur yang lama biar digantikan kantong anggur yang baru. Anggur yang lama digantikan anggur yang baru. Dan biar dipulihkan. Haleluya, terima lebih lagi kelegaan, damai sejahtera yang lebih besar. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak, apapun yang mereka butuhkan, apakah itu apapun saya tidak tahu. Apakah kesembuhan, pemulihan keluarga, atau mengenai siapapun, saya minta Bapak, saya sepakat dengan firman-Mu, supaya mereka menerima apapun yang mereka butuhkan Bapak. Di dalam nama Yesus. Amin, amin. Amin, saudara. Tuhan memberkatin. God bless. Sampai ketemu.